Apa kabar hari ini adik-adik? Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji nama Tuhan adik-adik, kita boleh bertemu dengan Enci Sevlin. Enci Sevlin berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya adik-adik. Karena hari ini kita merayakan Paskah. Nah adik-adik, saat ini kita akan membaca Alkitab, dan untuk pembacaan Alkitab kita akan membahas Bina Anak pelajaran 16. Namun sebelum itu, Enci mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di tengah kehidupan kami. Engkau sudah menjaga melindungi kami, sehingga Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami, bagi enci-enci, bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami lagi akan membaca firman-Mu. Berkati enci, berkati kami semua untuk mendengarkan firman-Mu, agar supaya firman-Mu ini boleh lagi menjadi pelita pedoman di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, ampun dosa kami, haleluya, amin. Nah, kita akan membaca Alkitab yang berjudul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan diri dari timur ke barat, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab kita adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita datang pada cerita Alkitab. Nah adik-adik, siapa di sini yang pernah pergi di kubur atau ke kuburan? Nah, tentunya semua pernah kan pergi di kubur adik-adik. Apa yang adik-adik lakukan ketika pergi di kubur? Nah, tentunya membawa bunga atau membersihkan pekuburan. Nah, adik-adik, Enci mau tanya lagi. Apakah perasaan adik-adik ketika adik-adik kehilangan seseorang? Apa yang adik-adik rasakan ketika adik-adik kehilangan seseorang? Nah, tentunya bersedih, sangat sedih, kan adik-adik? Begitupun dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dorang pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka sangat sedih. Mereka hampir putus asa adik-adik. Karena mereka kehilangan Tuhan Yesus adik-adik, karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah adik-adik, tetapi adik-adik pada hari yang ketiga, hari Minggu, matahari baru terbit, ada perempuan-perempuan yang dengan setia mengikuti Yesus. Nah, siapa tahu dorang itu siapa kan adik-adik? Coba adik-adik sebutkan siapa dorang perempuan-perempuan itu. Jadi dorang itu adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome adik-adik. Nah,
Dorang itu adalah perempuan-perempuan yang akan pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Dorang itu bangun pagi-pagi setelah matahari terbit, pagi-pagi sekali dorang pergi pa Tuhan Yesus pe kubur. Dorang rindu pa Tuhan Yesus, dorang sayang pa Tuhan Yesus, makanya dorang mau pergi pa Tuhan Yesus pe kubur. Apa so yang dorang lakukan, adik-adik? Dorang mau bawa rempah-rempah dan dorang membawa minyak untuk merempahi dan mengoles tubuh Tuhan Yesus yang sudah mati, sudah dikubur. Nah, adik-adik, tapi adik-adik waktu di perjalanan dorang baku-baku tanya, "Hei, siapa tukang yang mau angka atau mau kasih geser itu penutup kubur Tuhan Yesus?" Nah, adik-adik, karena itu penutup kubur Tuhan Yesus besar ini, batu, berat. Jadi, dorang pikir, aduh, orang perempuan gak mungkin dorang mau angkat itu. Pe berat, pe besar, ding berat. Jadi gak mungkin orang mau angkat itu. Dorang baku-baku tanya satu dengan yang lain, siapa yang mau kasih angkat, mau kasih guling itu batu? Itu penutup kubur Tuhan Yesus. Mari adik-adik, dorang walaupun dorang nyandak mungkin mau kasih geser, nyandak mungkin mau gulingkan itu batu, mari dorang tetap berjalan terus mau pergi pa Tuhan Yesus pe kubur, adik-adik. Jadi dorang nyandak berniat, pulang jutri, karena Tuhan Yesus pe kubur itu, Tuhan Yesus pe penutup kubur itu, tuh batu itu berat orang mau kasih geser, berat orang mau angkat. Tetap adik-adik, dorang rindu pa Tuhan Yesus, tetap dorang berjalan terus. Dorang cepat-cepat mau pergi pa Tuhan Yesus pe kubur. Dorang sangat rindu pa Tuhan Yesus, mau lihat ke Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi adik-adik ketika dorang sampai di kubur pa Tuhan Yesus? Dorang badekat pa Tuhan Yesus pe kubur. Duh adik-adik, dorang tak kaget. Kiapa ini kubur Tuhan Yesus so tak buka dia pe penutup kubur? Aduh, siapa ada kasih geser ini Kang? Siapa dia kasih guling ini penutup kubur dari Tuhan Yesus? Sampai Tuhan Yesus pe kubur sota buka lebar, adik-adik. Bayangkan adik-adik. Padahal dorang waktu di perjalanan, dorang bilang-bilang, baku-baku tanya dorang, "Hei, siapa tukang yang mau angkat itu batu di kubur? Siapa yang mau buka Tuhan Yesus pe kubur? Tuhan Yesus pe penutup kubur." Soalnya tuh batu pe besar, adik-adik, berat lagi. Adik-adik. Akhirnya dorang berpikir begini, sudah, orang pe masalah itu mau kasih guling tuh batu, mau buka Tuhan Yesus pe kubur, sota buka. Jadi akhirnya dorang masuk di kubur. Dorang tak kaget karena dorang melihat ada seorang muda yang berjubah putih, adik-adik. Ada di dalam pa Tuhan Yesus pe kubur, adik-adik. Dia duduk di sebelah kanan, adik-adik. Dorang tiga sangat terkejut, adik-adik, tak kaget. Dalam hati pada orang, aduh siapa ini Kang? Siapa ini? Akhirnya adik-adik, orang masih tak kaget-kaget. Akhirnya adik-adik, apa yang seorang muda itu bilang, yang adalah malaikat, adik-adik. Jangan takut, jangan ngoni takut. Ngoni cari itu Tuhan Yesus dari Nazaret. Adik-adik dia bilang begitu. Kamu mencari Yesus yang dari Nazaret? Adik-adik, kun dia bilang begini lagi, ia telah bangkit. Dia so bangkit. Ia tidak ada di sini. Dia so nyanda ada di sini. Cuma lihat, ini dia petampa yang ada kasih tidur akang pa Tuhan Yesus. So nyanda ada, dia so nyanda ada di sini. Dia so bangkit. Aduh adik-adik, ini seorang muda ini lagi bilang begini. Pigi jo pa Tuhan Yesus pe murid-murid ngoni baku dapat yang dorang, kok ngoni pigi pa Petrus. Kok ngoni bilang bahwa Tuhan Yesus so lebih dulu ada pigi di Galilea. Dan Tuhan Yesus akan menunggu ngoni di sana. Sekarang pergilah mencari murid-murid Tuhan Yesus dan Petrus. Dan kamu akan bertemu Tuhan Yesus di Galilea. Karena Tuhan Yesus so lebih dulu pergi di Galilea. Dan kamu akan menemukan Tuhan Yesus di Galilea. Jadi dorang kata mau baku dapat dengan Tuhan Yesus di Galilea, adik-adik. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dorang pe senang, dorang pe suka cita waktu itu. Dorang lari-lari, adik. Lari-lari dorang, adik-adik. Lari-lari dorang pergi baku dapat dengan
Tuhan Yesus pi murid-murid dengan tu Petrus adik-adik. Kung dorang sampaikan bahwa Tuhan Yesus so bangkit. Tuhan Yesus so bangkit, malaikat ada bilang Tuhan Yesus so bangkit. Tuhan Yesus so lebih dulu pergi di Galilea, dan tu murid-murid kata Tuhan Yesus mau tunggu di Galilea. Tu murid-murid akan melihat Tuhan Yesus di Galilea adik-adik. Nah, puji nama Tuhan adik-adik. Itu perempuan-perempuan itu yang setia, ada mengikut Tuhan. Dorang juga yang menjadi apa adik-adik? Ya adik-adik, dorang juga yang menjadi saksi pertama Tuhan Yesus bangkit. Dorang yang membawa berita pertama kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus telah bangkit adik-adik. Nah adik-adik, orang juga anak-anak sekolah minggu mesti tetap taat dan setia mengikut Tuhan Yesus, sama dengan ini perempuan-perempuan adik-adik. Nah, sebagai anak-anak kecil, sebagai anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup kembali setelah kematiannya. Tuhan Yesus mengalahkan dosa dan maut karena Tuhan Yesus sayang patorang semua adik-adik. Tuhan Yesus kasih kesempatan hidup patorang semua, Pak Enci dan Pak adik-adik, hidup bersama Tuhan dan tidak melakukan dosa lagi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Anak-anak sekolah minggu biar masih kecil, anak-anak sekolah minggu boleh membawa berita tentang Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan maut dan dosa. Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia telah mengalahkan maut, dia telah menang, bangkit dan menang. Kita boleh menyanyikan pesta Paskah kegemaran, pesta Paskah kelepasan, daripada maut kekal, daripada maut kekal. Dimenangkan Tuhan kita pun lepaslah pula dari hukum maut kekal. Nah adik-adik, orang mesti percaya dan meyakini bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah benar-benar terjadi. Jadi ini bukan cerita dongeng, kita ini ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin, benar-benar terjadi, bukan dongeng, bukan bohong, atau bukan drama adik-adik. Jadi orang Tuhan Yesus ada mati di kayu salib, kong Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah kejadian yang nyata adik-adik, tidak bohong adik-adik. Jadi orang anak-anak sekolah minggu boleh menceritakan akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya dan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tuhan Yesus menang adik-adik. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, orang semua diberikan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan lagi orang berbuat dosa. Nah, dosa-dosa kita sudah ditebus oleh darah Kristus di kayu salib dan kita telah dimenangkan lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Harus tetap percaya dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus yang hidup dan yang telah bangkit, telah mengalahkan dosa dan menyelamatkan umat manusia. Torang semua adik, tetap torang setia mengikut Tuhan Yesus. Walaupun tantangan dan hambatan ada di depan kita, tetap torang ikut Tuhan Yesus. Sama dengan tuh perempuan-perempuan yang nyandak mundur karena dorang nyandak mampu mau kasih guling itu batu. Tetap dorang maju terus walaupun ada tantangan dan cobaan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Orang tetap maju, pantang mundur mengikut Tuhan Yesus. Kita harus menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dalam kata dan perbuatan kita. Demikian adik-adik Encik cerita hari ini. Pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8. Dengan tema Hari Minggu, Hari Kemenangan. Tema bulanan Kebangkitan Yesus, sebuah kebenaran. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah benar-benar terjadi adik-adik. Bukti sebuah kebenaran sesungguhnya.
Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami telah membaca dan mendengarkan cerita dari Alkitab. Terima kasih Tuhan, lewat pembacaan Alkitab, Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. Engkau telah menang. Biar kiranya kami semua anak-anak-Mu akan menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menang. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kami tetap taat dan setia mengikuti Tuhan Yesus kemanapun kami pergi dan berada. Kami tetap taat dan setia beribadah, kami taat dan setia baca firman, kami akan tetap taat dan setia kepada Tuhan lewat orang tua kami, mama dan papa. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh karena Engkau telah bangkit, Engkau telah menang. Begitu juga kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami bersuka cita, bergembira di hari ini, di hari Paskah, di hari kemenangan. Tuhan Yesus telah bangkit dan menang. Ampun segala dosa kami Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.